Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Insyirah TV. Baik teman-teman semuanya, melanjutkan pembahasan tentang isim marfu' bagian at-tawabi. Nah, sekali lagi kita khusus masih di pelajaran isim marfu' ketika keadaannya atau alasannya dia mufrad atau bermakna tunggal. Nah, pada video sebelumnya kan sudah kita bahas isim marfu' mufrad itu salah satu alasannya adalah dengan dhammah. Nah, at-tawabi di sini ada beberapa macam. Yang pertama, dia kedudukannya sebagai an-na'tun. Jadi, isim mufrad dia dengan dhammah, ketika tawabi kedudukannya sebagai an-na'tu. Jadi sebagai na'at. Yang kedua, nanti bisa sebagai al-atfu. Nah, al-atfu. Dan yang ketiga, nanti bisa sebagai at-taukid. Sebagai at-taukid, dan yang terakhir untuk at-tawabi bagian isim marfu itu sebagai al-badal. Jadi dia sebagai badal. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama an-na'tu atau merupakan kata sifat. Contohnya saya punya misalkan kata hadza baitun. Nah, kata hadza kan di sini sebagai mubtada, baitun di sini sebagai khabar. Kita tambahkan dengan na'tunnya. Na'tunnya misalkan kabirun. Nah, kata kabir di sini kita berikan harokat dhammatain. Kenapa? Karena kata kabir di sini merupakan na'at dari kata baitun. Nah, bagaimana cara i'rabnya kabir? Kabir berarti kita buat yang pertama kedudukannya sebagai na'tun. Nah, jadi na'tun, jadi na'at atas ala baitin. Na'tun ala baitin. Yang kedua, apa keadaannya? Keadaannya dia marfu'un. Nah, kemudian keadaannya marfu'un. Yang ketiga, alamat rafa'nya apa? Nah, kata kabir di sini alamat rafa'nya adalah wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-zahirah. Nah, al-dhammah al-zahirah ala akhirih. Nah, jadi dhammahnya nampak pada huruf ro yang ini. Nah, yang saya lingkali. Jadi na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-zahirah. Nah, alasannya, kita kan masih bicara tentang isim mufrad yang bermakna tunggal. Alasannya adalah li'annahu ismul mufrad. Nah, seperti ini. Jadi, kata atau isim, dia memiliki harokat dhammah. Salah satu alasannya adalah dikarenakan dia sebagai kedudukannya adalah na'at. Ini yang pertama. Jadi, hadza baitun kabirun. Hadza di sini mubtada, baitun kabirun sebetulnya di sini khobar dari kata hadza. Tapi kalau kita rinci kembali, baitun di sini sebagai man'ud dan kabirun di sini sebagai na'at dari kata baitun. Oke, selanjutnya al-atfu. Al-atfu ini penghubung atau sederhananya yang disambungkan. Misalkan kita punya kata sederhana saja. Misalkan dhahaba, ini contoh ya, dhahaba Ahmadu. Nah, kata Ahmadu di sini kan sebagai fa'il. Dhahaba Ahmad, Ahmad telah pergi Ahmad. Nah, atfunnya dengan waw misalkan. Jadi ada huruf atofnya, yaitu waw di sini. Wa, misalkan wa Hasan. Nah, wa Hasan. Nah, Hasan di sini kita berikan harokat dhammah. Kenapa? Karena Hasan di sini ini merupakan atfun atas Ahmad. Jadi kalau kita i'rabnya Hasanu merupakan al-atfu marfu'un. Jadi kita ganti di sini. Hasanu atfun. Hasanu sekali lagi atfun ala Ahmad marfu'un keadaannya wa alamatu rafihi ad-dhamma adh-dhahira ala akhiri.
li'annahu ismul mufrad. Nah, seperti itu. Jadi kata Hasan di sini diberikan harokat dhammah. Kenapa? Karena dia kedudukannya sebagai atfun dari kata Ahmad. Oke, itu yang kedua terkait al-atfu. Contoh yang lain untuk al-atfu misalkan bisa ja'a Ahmadu fahasanun, atau misalkan matar rasyid summal ma'mun misalkan. Itu pun bisa. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah at-taukid. At-taukid di sini tujuannya adalah untuk menguatkan. Misalkan kita ambil contoh ja'a Ahmad, ja'a Ahmadu, kemudian kita kuatkan dengan at-taukid ja'a Ahmadu Ahmadu. Nah, jadi Ahmad di sini sebagai fa'il. Nah, Ahmadu di sini ini sebagai penguat dari kata Ahmad. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa Ahmadnya benar-benar telah datang. Atau bisa juga misalkan kalau kita lihat di Al-Qur'an, kita ambil contoh misalkan untuk at-taukid di sini fasajada al-malaikatu. Al-malaikatu. Nah, al-ikatunya kan dia harokatnya dhammah. Fasajada al-malaikatu. Nah, ditegaskan dengan kata ini kulluhum. Nah, kata kullu di sini kita berikan harokat dhammah. Kenapa? Karena dia taukid, dia penguat dari al-malaikah. Jadi telah bersujud semua malaikat. Ini bagian yang ketiga. Jadi i'rabnya sama. Kalau kata Ahmad yang ini yang saya berikan kotak atau kullu, berarti i'rabnya adalah taukid marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahira 'ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Nah, yang terakhir bagian at-tawabi untuk isim marfu di sesi isim mufrad adalah al-badal. Nah, untuk al-badal kita lihat misalkan kita ambil contoh, kita buat di bawah. Ja'a telah datang, misalkan al-mudir. Ja'a al-mudir. Nah, sekali lagi ja'a al-mudiru. Nah, al-mudir di sini kan merupakan fa'il dari kata ja'a. Ja'a al-mudir, telah datang kepala sekolah. Misalkan Ahmadu. Nah, kata Ahmadu di sini kita berikan harokat dhammah. Kenapa? Karena kata Ahmadu di sini merupakan badal. Badal dari kata al-mudir. Ja'al mudiru Ahmadu. Artinya telah datang Pak Kepala Sekolah Ahmad. Jadi Pak Kepala Sekolah itu sebetulnya namanya Ahmad. Jadi digantikan dengan kata Ahmad. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya untuk isim marfu, di bagian isim mufrad, nah dia akan alamat rafa'nya adalah alamatu raf'ihinya dengan dhammah. Itu pertama bisa sebagai fa'il, yang kedua bisa sebagai naibul fa'il, yang ketiga bisa sebagai mubtada, yang keempat bisa sebagai khobar mubtada, yang kelima sebagai khobar inna, kemudian bisa sebagai isim kana, kemudian selanjutnya at-tawabi. Nah, at-tawabi di sini ada banyak. At-tawabi di sini bisa sebagai na'at, atfun, taukid, ataupun badal. Jadi kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dengan at-tawabi. Inilah kesimpulan dari isim marfu ketika dia alasannya mufrad sehingga marfunya dengan ad-dhammah.
Oke teman-teman, silahkan dipelajari kembali video-video sebelumnya. Insya Allah nanti di video selanjutnya kita akan bahas mengenai isim yang kedua, yaitu isim mansubun. Nah, sementara kita akan bahas tentang isim dulu, belum masuk ke fi'il. Nah, isim mansub bagian isim mufrad. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.